Oke. Jadi SL7 itu ilmu gerak manusia atau biasa kita singkat IGM. Itu dari total kalau nggak salah ada 8 skillab. Jadi ini skillab yang seharusnya di akhir, skillab yang ketujuh. Itu tentang pengamatan video gait analysis dan postural control. Nah, untuk pengertian yang tadi saya sampaikan di awal, gait analysis merupakan sebuah analisa atau bagaimana cara kita menilai cara berjalan yang penting untuk sebuah asesmen atau pemeriksaan ataupun dalam mendiagnosis berbagai gangguan neurologis atau sistem persyarafan. Kemudian untuk menilai kemajuan kita selama kita melakukan terapi ataupun rehabilitasi dari pemulihan. Misalnya ada efek dari penyakit neurologis seperti misalnya stroke, Parkinson, maupun cerebral palsy pada pediatrik. Nah, itu bisa kita lakukan penilaian dengan melihat gait-nya atau pelajarannya. Kemudian di sini juga bisa untuk cedera muskuloskeletal, misalnya kasus post operasi fraktur. Nah, setelah kita melakukan terapi, nah kita bisa melihat itu apakah ada perkembangan, apakah pasiennya sudah bisa berjalan sesuai dengan gait yang normal. Nah, yang bisa terus misalnya ada kasus OA, osteoartritis ataupun kasus-kasus post amputasi juga pada anggota gerak bawah. Nah, kemudian untuk postural control sendiri itu merupakan istilah yang biasanya digunakan untuk menggambarkan bagaimana cara dari sistem saraf pusat atau SSP kita mengatur informasi sensoris. Jadi informasi yang masuk, sensoris yang masuk, baik itu lewat visual ataupun dengan vestibular ataupun somatosensoris, itu nanti di informasinya akan masuk, kemudian akan menghasilkan makasih Mbak, kemudian akan menghasilkan suatu output motorik atau pergerakan. Kaitannya di sini untuk yang kita bahas adalah pada saat seseorang itu melakukan gerakan berjalan. Nah, di sini ada sistem visual tadi, vestibular dan somatosensoris ini merupakan sistem sensorik yang paling utama dan yang merupakan terlibat pada saat mengontrol dan menyeimbangkan dari postur. Oke, kita lanjut ya. Sampai sini lanjut. Kita lanjutkan lagi. Nah, kenapa kita harus membahas postural control terlebih dahulu sebelum kita masuk ke gait analysis? Nah, karena untuk postural control sendiri di sini mempunyai peranan yang sangat penting ketika seseorang ingin melakukan pergerakan. Jadi sebelum kita mempelajari terkait dengan gait analysis, ada baiknya kita mengetahui dengan postural control yang sangat berhubungan dengan bagaimana cara seseorang agar bisa mengontrol posisinya agar tetap seimbang. Agar tetap seimbang dengan tujuan untuk stabilisasi dan orientasi, utamanya pada saat seseorang itu berjalan. Kemudian di sini ada dua kaitannya stabilisasi dan orientasi. Postural orientasi sendiri itu akan membangun sebuah persepsi. Jadi postural control ketika kita dibantu oleh visual, vestibular dan somatosensoris pada otot ataupun persendian, maka kita bisa membangun sebuah persepsi. Nah, persepsinya itu misalkan seperti ini. Nah, pada saat kalian mau membuka pintu, kalau kalian tidak ada bantuan dari postural control, ada dari visual, vestibular, dan somatosensoris, maka kalian akan menggunakan kekuatan otot semaksimal mungkin. Membuka pintu,
Padahal seharusnya kan membuka pintu nggak perlu kekuatan otot yang berlebihan. Jadi secukupnya saja, sesuaikan dengan kenyang saya ini Pak. Oke, kasih Pak ya. Nah, pada saat kita membuka pintu, nah mohon maaf ya, pada saat kita membuka pintu, nah kita tidak perlu menggunakan misalnya dari 0 sampai 5 kekuatan ototnya. Pada saat kita membuka pintu itu kita nggak perlu sampai menggunakan kekuatan otot yang 5, tapi kita menggunakan kekuatan otot yang sekedarnya untuk membuka pintu tersebut. Itu sudah diatur oleh postural control. Nah, begitu pula saat kita berjalan. Nah, kita berjalan itu tidak membutuhkan kekuatan otot sampai dengan 5. Jadi, kekuatan otot paling tidak pada saat kita berjalan itu membutuhkan masih Bu. Jadi, pada saat kita berjalan itu kita tidak membutuhkan kekuatan otot sampai 5. Nah, karena itu sudah diatur oleh postural control kaitannya dengan postural orientasi tadi. Kita mau berjalan nih. Nah, itu paling enggak kekuatan otot minimumnya adalah 3. Nah, kekuatan otot 3. Tak perlu sampai 4, tak perlu sampai 5, dan itu sudah diatur di postural orientasi. Kemudian ini membantu melawan gravitasi, melawan dan beradaptasi dengan gravitasi. Nah, pada saat kita berjalan, karena ada postural orientasi, maka kita tidak tertarik dengan gravitasi. Kita bisa tetap berdiri, dan tidak terjatuh. Nah, itu diatur oleh postural yang postural orientasi. Nah, kemudian membangun respon untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan melakukan suatu tugas. Nah, itu tadi berjalan, membuka pintu. Nah, apapun kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan itu rentang geraknya, ROM-nya misalnya, seberapa dia mau fleksi, seberapa kekuatannya, itu sudah diatur di postural orientasi. Jadi secara tidak sengaja kalian melihat tugasnya apa nih, mau mengangkat sebuah benda. Kalau misalnya berat, ya Pak. Maaf ya. Nah, kalau misalnya secara tidak sengaja, kalau kita tidak sengaja ya, kita belum mengetahui apa itu postural control, maka kita tidak sadari itu mau naik motor, naik sepeda, terus kemudian mandi atau membuka pintu, berjalan. Nah, itu semua sudah diatur bagaimana fleksinya seberapa, kemudian kekuatan ototnya seberapa. Nah, itu semuanya sudah diatur oleh postural orientasi. Nah, kemudian postural stabilisasi adalah kemampuan untuk mempertahankan COG atau center of gravity tetap berada pada stability limit. Nanti kita jelaskan apa itu stability limit dan kemudian apa itu central of gravity. Nah, stability limit ini diartikan sebagai batas di mana tubuh tidak perlu mengubah posisi. Nah, ketika tubuh tidak melampaui dari stability limit, maka tubuh tidak perlu mengubah posisi. Nah, pada saat kita berjalan, otomatis kita harus melebihi dari stability limit. Nah, maka kita bisa melakukan gerakan berjalan atau G. Kita lanjut. Nah, di sini ini adalah cone of postural stability. Jadi berbentuk seperti cone. Jadi segitiga terbalik seperti ini dan bulat. Jadi seperti cone yang jalan. Batas kalian kan ada cone of postural stability. Maksud dari central of gravity tadi adalah titik putih ini. Titik putih ini. Bagaimana cara kita menentukan central of gravity? Cara menentukannya adalah pada saat kita membagi. Jadi kita bagi tubuh kita nih. Kita buat garis titik-titik lah. Nah, kita buat garis titik-titik untuk memisahkan bagian kiri dengan bagian kanan, kemudian memisahkan antara atas dengan bawah, kemudian memisahkan antara bagian depan dan belakang. Nah, itu akan ketemu satu titik yang namanya central of gravity. Nah, ini central of gravity atau biasa kita sebut CG. Nah, kemudian apa itu stability limit? Nah, stability limit adalah garis ini. Jadi garis sisi segitiga yang terletak di depan atau anterior dari tubuh. Nah, ini adalah stability limit kita. Nah, kalau misalnya kita
lewat dari garis ini atau lebih condong melewati, tapi central of gravity-nya tetap di sini, maka kita akan cenderung jatuh. Maka cara kita adalah supaya kita tidak jatuh, kalau enggak kita melangkah, kita melebarkan ini seperti gambar ini. Caranya adalah bisa dengan strategi pada hipnya kita membungkus seperti ini, itu bisa. Kemudian kalau misalnya lebih aman lagi itu dengan meningkatkan BOS-nya, base of support. Jadi ini lebar, akhirnya kalian tidak jatuh. Dalam artian kalian mengambil langkah atau gate. Nah, maka kaitannya postural control tadi sangat berpengaruh terhadap pada saat kita melakukan gate analysis. Nah, ini the three balance strategy yang saya sebutkan tadi adalah ibaratkan ini merupakan center of gravity, maka di bagian sini kita bisa lihat ini A, yaitu ankle strategy. Jadi ketika kita ada yang mendorong dari belakang, nah kira-kira teman-teman di sini semua akan menggunakan ankle strategi atau menggunakan ankle-nya buat supaya tidak jatuh ke depan, atau menggunakan hip-nya, ataupun malah langkah. Nah kira-kira kalau kalian pasti pernah nih didorong temannya dari belakang, kalian lebih condong memilih A, B, atau C supaya tidak jatuh? No? C. Ya, C. Yang lain? Yang lain? C. C juga ya. Yang lainnya masih ada? Mungkin ada yang B, ada yang A itu. Ya. Siapa tadi? Yang cowok? Yang Pak. Gimana? Kamu milih apa? Yang C. Nah, yang C juga. Nah, ini semuanya bisa kita pakai untuk mempertahankan supaya kita bisa balance atau tidak jatuh pada saat kita didorong. Nah, kalau saya tergantung pada besaran dorongnya. Kalau misalnya dorongnya kencang, otomatis dengan cara seperti ini kita tidak akan kuat. Nah, pasti kita memilih antara B ataupun C. Tapi kalau misalnya sedang, nah kita masih bisa dalam posisi seperti ini untuk mempertahankan supaya kita tidak jatuh. Tapi kalau misalnya dorongannya kencang, maka dengan otomatis kita akan melangkah untuk mempertahankan supaya kita tidak jatuh ke depan ataupun ke samping. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa postural control sendiri sangat berpengaruh ketika kita melakukan gait analysis. Ini merupakan strong input atau input yang kuat untuk postural control sendiri. Postural control di sini dia akan melibatkan 3 sistem ini. Jadi sistem visual atau vision, vestibular, dan proprioceptive. Nah, proprioceptive ini merupakan bagian dari somatosensoris yang saya sebutkan di awal tadi. Saya contohkan misalnya strong input dari visual. Misalnya teman-teman ini keluarganya datang ke Jogja misalnya, orang tuanya datang, kalian disuruh jemput ke bandara. Nah, jemput ke bandara, mungkin awalnya kalian santai dulu nih, duduk-duduk santai di bandara YIA kan banyak tuh tempat duduk santai-santai. Nah, terus kemudian pada saat kalian sudah melihat tuh dari kejauhan keluarga datang, tuh kalian secara otomatis dari posisi duduk akan berubah posisi ke posisi berdiri. Dari posisi berdiri kemudian kalian akan berjalan ataupun menyamperin orang yang kalian tunggu. Nah, itu merupakan karena efek dari visual atau vision, penglihatan kalian. Sehingga
itu membuat kalian melakukan sebuah respon motorik atau pergerakan. Nah, kemudian vestibular. Nah, vestibular ini merupakan organ equilibrium atau organ yang mengatur keseimbangan yang lokasinya itu berada pada telinga bagian dalam. Nah, di telinga bagian dalam itu fungsinya bukan hanya untuk mendengar atau auditory, tetapi di dalam telinga bagian dalam di telinga bagian dalam itu ada yang namanya sistem vestibular. Nah, ini juga membantu dalam keseimbangan pada saat kita berjalan. Kemudian proprioseptif. Nah, proprioseptif ini merupakan bagian dari somatosensoris. Nah, somatosensoris itu ada 3. Ada eksteroreseptor, interoreseptor, sama proprioseptif. Nah, yang paling sering kita dengar di fisioterapi itu adalah proprioseptif. Nah, di mana proprioseptif ini adalah reseptor yang lokasinya itu berada pada otot, tendon, dan pada joint atau persendian. Nah, biasanya kalau di otot itu, kalau kalian pernah dengar ada yang namanya Golgi tendon organ sama muscle spindle. Nah, itu akan mengatur itu akan sebagai reseptor pada saat kalian ingin misalnya kaitan di sini adalah berjalan. Nah, kemudian di tendon juga ada, kemudian di persendian juga ada rasa persendian. Itu membantu pada saat kita melakukan pergerakan atau respon motorik. Nah, proprioseptif ini kenapa saya tebalkan, karena di sini merupakan sebuah strong input yang paling kuat di antara ketiganya, meskipun ketiganya tidak bisa dipisahkan. Jadi mereka saling melengkapi untuk sebagai sensory input. Tapi di proprioseptif sendiri, karena sebagian besar tubuh kita terdiri dari otot, tulang, dan persendian, maka dia memegang peranan yang paling besar, yaitu sekitar 70 sampai dengan 78%. Jadi dia cukup besar, 70 sampai 78%. Kemudian di sini secara singkatnya yang saya jelaskan tadi, sensory input yang masuk melalui 3 sistem ini itu akan diorientasi atau diterjemahkan oleh otak. Jadi ada proses di otak, kemudian nanti muncul yang namanya respon motorik atau pergerakan. Nah, kaitannya di sini adalah pada saat kita melakukan gerakan berjalan. Jadi sensory input masuk, kemudian diterjemahkan, kemudian kita melakukan pergerakan. Nah, ini terjadi secara otomatis. Jadi kita tidak sadari, tapi ketiga sistem ini membantu untuk melaksanakan pergerakan secara respon motorik. Kita lanjut. Nah, terus apa hubungannya kita melakukan gait analysis dan postural control? Nah, mungkin teman-teman sudah bisa menjawab tadi. Sebelum kita melakukan gait analysis atau analisis sebuah pergerakan pada pola jalan, maka kita harus tahu dulu apa saja yang berperan di situ. Kalau misalnya ada yang malfungsi atau kurang berfungsi vision, penglihatan kurang berfungsi, maka cenderung gait-nya pasti akan berubah. Mohon maaf, bisa kita lihat misalnya penyandang misalnya orang buta misalnya, nah itu pasti jalannya akan cenderung lebih hati-hati, tuh pergerakannya akan lebih sempit daripada orang yang normal, karena itu salah satu dari sensori inputnya untuk postural controlnya hilang, maka gait cycle-nya atau pola berjalannya pasti akan berubah satu saat. Kemudian ini mungkin teman-teman pasti sudah pernah melihat nih dari modul fisika gerak, udah masuk belum? Sudah ya. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah lihat ini belum? Atau udah pernah sekilas tentang gait cycle analysis? Sudah Pak. Nah, sudah kan? Nah, mungkin teman-teman masih ingat
tentang initial contact, kemudian sampai dengan terminal swing, ini merupakan satu kesatuan dari siklus pada saat kita berjalan. Ada terminologi yang baru, ada yang lama, jadi dua-duanya sama. Initial contact atau biasa juga kita sebut dengan first strike. Initial contact sendiri bisa kita perhatikan di bagian kaki yang terarsir adalah pada saat kita melakukan langkah awal. Langkah awal dengan fleksi hip, kemudian dorsifleksi pada ankle-nya, itu dinamakan dengan heel strike. Nah, bisa diperhatikan di sini ankle-nya melakukan gerakan dorsifleksi dan fleksi dari hip-nya. Nah, ini namanya adalah initial contact atau heel strike. Nah, kemudian pada saat seseorang itu menapakkan secara keseluruhan dari telapak kakinya, ini disebut dengan foot flat atau biasa disebut juga dengan loading response. Jadi initial contact, loading response. Nah, ini sudah tapak semua. Nah, kemudian setelah foot flat atau loading response, kita lanjut ke mid stand. Jadi dari loading response kita akan beralih ke mid stand. Mid stand atau pada saat kaki itu menumpu di tengah-tengah. Jadi ini sudah menumpu, tetapi belum ke tengah seperti ini. Pada saat posisinya lurus, hip, knee, dan ankle-nya lurus, maka itu disebut dengan mid stance. Nah, kemudian setelah mid stance, kita beralih lagi ke terminal stance. Nah, terminal stance itu atau biasa disebut dengan heel up. Jadi perlahan-lahan kakinya itu sudah mulai terangkat. Sudah mulai terangkat. Nah, heel up. Jadi di bagian calcaneusnya atau tumitnya itu sudah mulai terangkat. Itu disebut dengan terminal stance atau terminal pada fase menapak. Nah, biasa disebut dengan heel up. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah kaki itu benar-benar terlihat terangkat seperti ini. Nah, itu disebut dengan press swing atau biasa disebut juga dengan two off. Nah, dari initial contact sampai dengan press swing itu masuk ke dalam stand pace atau fase menapak. Jadi stand pace itu lebih panjang daripada swing pace atau fase mengayun. Jadi di sini dia memegang 60% sendiri nih, untuk stand pace-nya, fase menapaknya. Nah, sedangkan pada swing pace itu 40%. Kemudian setelah press swing tadi, kita masuk ke swing pace. Nah, swing pace ini dimulai dari initial swing. Nah, setelah tadi two off atau tumitnya benar-benar terangkat, nah itu kita akan melaju ke initial swing. Ini sudah tidak menyentuh tanah sama sekali, makanya dia masuk ke dalam fase swing atau mengayun. Mid swing sudah mulai terangkat, kemudian berlanjut ke mid swing. Jadi dia sudah lumayan condong ke depan, tetapi masih ada fleksi dari knee-nya. Terus kemudian tibianya tegak lurus secara vertikal, itu disebut dengan mid swing. Nah, ketika seseorang itu meluruskan lututnya atau ekstensi pada lutut, nah itu disebut dengan terminal swing. Nah, pada saat lututnya ini rapat lagi ke tanah atau menapakkan ke tanah lagi, maka balik lagi ke fase awal, yaitu initial contact atau heel strike. Nah, siklus ini yang terus kita lakukan pada saat kita berjalan. Nah, untuk istilah-istilahnya sendiri bisa heel strike atau maupun initial contact. Itu fase untuk gait cycle-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah istilah-istilah yang biasa kita dengar pada saat kita menganalisis pola jalan. Pada saat menganalisis pola jalan, jadi teman-teman
akan mendengar yang namanya stride length. Nah, stride length. Kemudian ada stride duration, step length, dan step duration, kemudian cadence. Nah, stride length sendiri itu merupakan, saya contohkan di sini, ketika kalian melakukan langkah awal dengan initial contact atau heel strike dengan menggunakan kaki kanan, maka hitungan akhirnya adalah kalian initial contact dan heel strike lagi di kaki yang sama, jadi kaki kanan juga. Ataupun sebaliknya, kalian mengukur awalnya di kaki kiri sebagai initial contactnya, maka kalian batas akhir kalian mengukur jaraknya adalah di initial contact atau heel strike di kaki yang kiri. Jadi harus kaki yang sama dengan kaki yang awal melakukan langkah. Kemudian stride duration adalah seberapa besar waktu yang kalian perlukan untuk melakukan stride tadi. Langkah dari initial contact menggunakan kaki kanan sampai dengan menggunakan initial contact pada kaki kanan lagi, itu waktunya seberapa, itu namanya stride duration. Nah, kemudian step length ini berbeda dengan stride length tadi. Kalau step length, misalnya kalian melakukan initial contact pada kaki yang sebelah kanan. Nah, maka kalian mengukur titik akhirnya di initial contact atau heel strike di kaki yang sebaliknya atau kaki kiri. Nah, jadi makanya dia akan cenderung lebih pendek daripada stride length tadi, karena dia lebih singkat untuk gate yang diukur. Di initial contact di kaki sebelah kanan, maka kalian akhirnya akan mengukur di initial contact di kaki yang sebelah kiri. Nah, kemudian step durasi. Step durasi ini merupakan waktu yang kalian butuhkan untuk melakukan satu step tadi. Nah, kalau kita lihat di sini, stride length dan step length adalah jaraknya berbeda 2 kali lipat. Nah, karena memang step itu adalah setengah dari stride. Ini jaraknya juga hampir setengahnya. Kemudian ini ada cadence. Cadence itu merupakan jumlah step yang kalian bisa lakukan setiap menitnya. Dimana kalau misalnya dinilai rata-ratanya adalah 112 sampai 116 kali per menit. Nah, itu nanti tergantung lagi seberapa besar kecepatan kalian dan seberapa lebar langkah yang kalian atau step yang kalian pakai. Jadi seperti itu. Namun kalau stepnya semakin sempit, maka kalian mungkin bisa lebih besar daripada ini. Tapi kalau step kalian lebar normal, maka kalian akan dapat sekitar seperti ini. Kemudian, nah ini paling penting nih. Nah, otot-otot yang berperan ketika kita melakukan gait atau berjalan. Nah, ini ada heel strike, kemudian sampai dengan terminal swing. Nah, tentu otot-otot di sini bisa berbeda, bisa sama untuk penggeraknya dan sebagai stabilisator dan sebagai kontak. Nah, dia menggunakan stabilisator ataupun sebagai mobilisator ada pada gluteus maximus, terus kemudian bagian hamstringnya, kemudian pada posterior kapsul, kemudian di tibialis anterior. Nah, kenapa? Ini pasti kalian juga bakal bisa merasakan sendiri. Kemarin mungkin sudah masuk di modul anatomi dasar dan fungsional. Nah, itu kalian disuruh untuk memahami nama otot-otot di anggota gerak atas ataupun anggota gerak bawah. Nah, di sini bagaimana cara kalian mengaplikasikan ketika dalam melakukan penilaian pada pola jalan. Di mana di sini kalian bisa merasakan, bisa mempraktekkan di kos ataupun di rumah
Nah, ketika kalian dalam posisi heel strike atau initial contact, otot-otot apa kira-kira yang melakukan kontraksi secara eksentrik ataupun secara konsentrik? Contoh misalnya pada posisi heel strike dorsifleksi pada ankle-nya. Nah, otomatis kalian akan merasakan adanya kontraksi atau secara konsentrik terjadi kontraksi pada otot itu secara konsentrik pada tibialis anteriornya. Coba bisa kalian rasakan ketika kalian mengangkat ankle ataupun lutut kalian ke atas seperti ini, maka kalian akan merasakan kencang di area tibialis anterior. Nah, itu artinya bahwa otot yang berperan pada saat kalian melakukan gerakan ini itu benar pada tibialis anterior. Ini begitupun dengan gerakan-gerakan yang lainnya. Nah, ini sudah saya tuliskan di sini ada stand pace, di mana di heel strike atau initial contact-nya yang bertindak sebagai stabilisator itu otot hamstring. Nah, saya mau tes dulu nih, siapa yang mau ini masih ingat ya otot hamstring itu apa aja ya kira-kira? Ada yang mau nawarkan diri nggak? Otot hamstring itu kan merupakan kelompok otot besar. Itu ada otot apa aja yang di otot hamstring? Ada yang masih ingat nggak ya? Ada bicep femoris sama semimembranous. Semimembranosus, rectus femoris, Semitendonitis. Apa lagi? 3? Bicep femoris. Ya, bicep femoris, semitendinosus, sama semimembranosus. Nah, bagus, masih ingat. Jadi ada 3 kelompok otot besar di bagian hamstring. Terus kemudian di sini quadricep. Nah, quadricepnya ada 4 otot besar. Nah, ada yang masih ingat nggak ya kira-kira otot apa aja tuh? Ada yang masih ingat nggak? flatus lateralis, Apa nanti ini nanti kita menjelaskan. Ada yang masih ingat nggak? Siapa bilang, Bit? Atau Muhammad Ilyas? Ada vastus lateral, vas medial, intermedius, sama yang terakhir rectus femur. Rectus femoris. Oke, seingat ya Lydia ya. Jadi ada 4 otot besar di situ adalah ada FMO atau vastus medial oblique, sama vastus lateral oblique, dan vastus intermedius serta rectus femoris. Nah, itu otot-otot dari extensor knee. Jadi extensor knee pada quadricep. Terus kemudian kita lanjut. Nah, begitupun dengan gerakan-gerakan yang lain ya. Gerakan-gerakan yang lain ini ada foot flat atau loading response, mid standing skill off dan two off. Nah, ini semuanya ada otot yang sebagai stabilisator dan ada otot yang bertindak sebagai mobilisator. Nah, kalian nanti bisa mempraktikkan di rumah. Kira-kira benar nggak ya kalau saya posisi mid stand ini quadricepsnya bekerja sebagai stabilisasi apa sebagai penggerak atau mobilisator? Teres medius, soleus,
Kemudian yang selanjutnya adalah swing test. Nah, di swing test dia ada otot-ototnya nih. Meskipun dia pada saat gerakan swing test atau mengayun, tetapi tetap ada otot-otot yang bertindak sebagai stabilisator dan bertindak sebagai mobilisator. Misalnya kita contohkan di sini initial swing. Initial swingnya ada tibialis posterior, muscle iliopsoas, rectus femoris, dan hamstring, otot hamstring. Nah, bisa kalian rasakan sendiri, bisa kalian praktekkan di rumah. Apakah benar ya apa iliopsoas benar bekerja saat kita initial swing? Nah, ada yang tahu letak otot iliopsoas enggak? Iliops. Ada yang masih ingat nggak iliopsoas itu di mana? Di dekat Dibuka. pelvic. Dekat pelvic, di area depan, belakang, samping kiri, lateral, medial, depan, anterior. Nggih. Jadi ada di tepat di hip, atau dia bertindak sebagai flexor hip, jadi penggerak pada saat kita melakukan gerakan fleksi hip. Nah, otomatis kita bisa lihat di initial swing. Nah, initial swing sendiri, kira-kira ya benar nggak ya di sini terjadi kontraksi pada iliopsoas. Kalau dilihat sepintas ya bisa saja karena dia melakukan gerakan ke arah fleksi dari hipnya. Makanya di sini iliopsoasnya dan rectus femorisnya akan bekerja. Nah, seperti itu cara menganalisisnya. Jadi kalau kalian sudah menghafal terkait anatomi, kalian bisa meraba-raba sendiri pada saat kalian melakukan sebuah pergerakan. Mau itu fleksi elbow, fleksi dari knee, kemudian ekstensi dari knee, fleksi dari hip, itu kalian akan bisa merasakan otot apa sebenarnya yang mengalami kontraksi. Nah, kemudian yang selanjutnya. Nah, ini mohon maaf kedengaran nggak ya suara videonya ke kalian? Dengar Pak, tapi kecil suaranya. Kecil ya suaranya. Oke, nanti berarti saya terjemahkan aja, saya yang menyampaikan ya, apa yang disampaikan ya. Ini udah full sebenarnya suaranya, cuma kadang memang dari teman-teman itu, dari kelompok sebelum itu katanya nggak dengar. Mungkin karena gangguan di Google Meet-nya. Ini kita akan menyaksikan bagaimana sih gait cycle dan gait analysis itu. Hi, and welcome back to this video. Gait analysis can be part of the functional assessment. You will most likely choose to do a gait analysis when, for example, walking with one of the patient-specific complaints that you have reported during history taking. When you do a gait analysis, it is wise to look at the patient from the front, the back, and the side. Jadi ketika kita ingin melakukan analisis pada gait atau cara berjalan seseorang, maka kita wajib tidak melihat dari cuma satu sisi saja. Jadi misalnya kalian menganalisis pola jalan pasien kalian, jadi kalian tidak harus di samping terus melihatnya. Tadi kalian bisa ke depan ataupun ke belakang, biar nanti penilaian kalian benar-benar akurat. Jadi kalian lihat bagaimana dia berjalan ketika kalian menilai dari belakang, ketika dari depan ataupun dari samping, itu akan kelihatan apakah ada permasalahan pada pola jalannya. Can also be beneficial to record the gait analysis video, show and discuss the findings. Nah, jadi ini akan lebih bermanfaat ketika teman-teman merekamnya, jadi video pergerakan dari pasien atau klien kalian.
Jadi kalian bisa merekam dari samping, belakang, dan depan. Nah, biar ketika kalian ingin berdiskusi atau memberitahukan pasien bahwa dia memiliki permasalahan pada otot ataupun pola jalannya, maka kalian bisa menjelaskan dan bagus karena kalian memiliki bukti atau videonya. Jadi diskusi dengan pasien akan lebih bagus ketika disertai dengan bukti video seperti itu. Bisa juga dengan menggunakan misalnya di ruang lab, itu kan ada kaca besar. Nah, itu kalian bisa ketika kalian mengajarkan pola jalan ataupun menilai pola jalan, kalian bisa mempraktekannya di depan sebuah cermin agar pasien juga melihat. Sebab karena misalnya kalau ada permasalahan pada pola jalan, kalau udah menjadi kebiasaannya dan menjadi adaptasi itu, kadang-kadang pasiennya itu tidak sadar kalau dia mengalami permasalahan itu. Jadi dia seolah-olah merasa itu normal-normal aja. Padahal orang yang lihat, kok jalannya kayak gitu ya. Padahal harusnya kan tidak seperti itu. Nah, itu cara kita untuk menyadarkan adalah dengan video ataupun dengan kaca supaya pasiennya bisa melihat secara langsung. Before we start getting into the analysis itself, let's talk about the gait cycle. We're going to focus on the right gait cycle, meaning follow the right leg during the first leg. Oke, teman-teman bisa fokus di kaki yang sebelah kanan. Nah, ini yang saya jelaskan tadi terkait dengan step. Apa sih sebenarnya step itu? Jadi langkah pertama misalnya di video ini dicontohkan kaki yang sebelah kanan. Ini kaki yang sebelah kanan sebagai langkah pertama. Maka hitungan stepnya adalah ketika dia initial contact lagi di kaki yang sebelahnya atau kaki kiri. Jadi initial contact di kaki kanan, kemudian initial contact di kaki kiri lagi, itu disebut dengan step. Kemudian apa itu stride? Nah, ketika kalian melakukan initial contact atau awalan di kaki kanan, maka kalian akan mengukurnya sampai dengan dia berjalan lagi di kaki yang sama, jadi kaki kanan. Makanya dia 2 kali step, jadi 2 kali langkah. Bisa kita perhatikan. Nah, baru diukur. Now let's begin by looking at the two phases. First, there's the stance phase, 60% of the full gait cycle. During stance phase, the right foot is always in front of the left, hence the stance. In the swing phase, which makes up 40% of the gait cycle, the right leg is, you guessed it, swing. Now let's look a bit closer. Nah, kita lihat lebih dekat. Stance phase, right leg has passes. With the heel strike, Ini namanya adalah tadi initial contact tadi. Ini initial contact atau heel strike. Kemudian loading response comes to control that. ini dia melakukan loading respon. Kenapa? After load response, hopefully the pump is heel off. Dia akan heel off atau stand. Jadi dia The heel, right foot, starts to lift off the contralateral leg as initial contact with the ground. This period is called terminal stance. ini terminal stand. 50% gait cycle, now almost full stance phase. While the contralateral leg is proceeding to make full contact with the ground, the right leg lifts off further off the ground. This is the so-called free swing. Ini press swing. Jadi udah benar-benar terangkat bagian kalkaniasnya. Stance phase is completely start to swing. The only task now is right leg until the next instruction. Then we subdivide the swing phase. Ini masuk ke initial swing karena udah mulai keangkat kakinya. Following initial swing, short period called Mid swing. relax, videos work. Every 8 seconds. Okay. Last period,
kemudian terminal swing. Setelah napa sudah masuk ke initial contact lagi, terus ke loading response. Nah, tuh kalau untuk gambaran dari videonya seperti itu. Dari initial contact sampai dengan di initial contact lagi. Itu merupakan fase stance dan fase swing. Nah, seperti itu. Terus sampai sini ada yang ditanyakan dulu mungkin. Ada yang ditanyakan nggak? Saya kira. Atau udah paham nih sampai sini? Izin bertanya, Kak. Lydia silakan. Berarti yang step length itu cuma yang bagian stage itu aja kan? Di fase stage aja. Yang swing nggak termasuk step length. Kalau untuk step length itu termasuk semuanya. Cuma cara kalian mengukur batas awal dan akhirnya itu dengan initial contact, karena itu merupakan pola awal ketika kita melakukan gate cycle. Jadi ketika gate cycle ataupun initial contact misalnya di kaki yang sebelah kanan, itu semuanya diukur, itu semuanya dinilai dari kalian melakukan initial contact, loading response, terus kemudian kalian melakukan terminal stand, mid stand, terminal stand, kemudian ke press swing. Nah itu semuanya kalian ukur. Jadi press swing, kemudian initial swing, kemudian mid swing, dan terminal swing itu semuanya diukur. Nah tentu saja pada saat step itu kalau kita belajarnya tadi melihat di setiap kaki, setiap misalnya kita fokus ke kaki kanan nih, tapi secara tidak sengaja di kaki yang sebelah kiri itu juga bergerak. Jadi di kaki yang sebelah kiri juga melakukan hal yang sebaliknya. Jadi ketika di kaki sebelah kanan kita fokus dia melakukan stand pace, sebenarnya di kaki kiri pada fase swing. Tadi kalau misalnya Lydia masih kebingungan, oh kenapa fokus di kaki sebelah kanan, berarti yang dinilai stand-nya aja. Enggak, karena di kaki kiri itu berada pada fase swing. Jadi ketika menilai step itu tidak bisa dipisahkan antara kaki yang sebelah kanan ataupun kaki yang sebelah kiri, karena dua-duanya secara bersamaan bergerak. Seperti itu. Nah, misalnya kita balik ke videonya ya, ke Lydia ya. Nah, kita balik ke videonya tadi. In this video, customer findings. Nah, ketika perhatikan, ketika kaki kanan dalam keadaan stand ataupun dalam keadaan swing, maka kaki kiri itu sebenarnya di fase yang sebaliknya atau dia lagi stand pace. Nah, coba kita lihat karena saling bergantian. Nah, cara bergantian. In the swing phase, which makes up 40% of the gate cycle, the right leg is, you guessed it, swing. Now let's look at it close. Nah, During stance phase, the right leg has different passes. ini Strike. bisa dimengerti nggak kira-kira Lydia? Jadi, Iya, Pak. Bisa ya? Oke. Iya. Sip. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi sebelum lanjut ke video selanjutnya. Bisa ada video 1. Pak, izin tanya. Ya, oke, silakan Remawati. Jadi kalau misalnya kita inisial kontaknya di kanan, berarti itu nanti terakhirnya itu ke kiri, finalnya itu nanti ke kiri gitu, Pak? Untuk apa? Untuk step? Iya. Ya, betul. Jadi misalnya kalian menggunakan kaki sebelah kanan sebagai batas awal kalian mengukur di kaki yang sebelah kanan, berarti kalian
melihatnya di inisial kontak kaki kanan dan berakhir di inisial kontak di kaki yang sebelahnya atau kaki kiri. Tuh, seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Oke. Lagi. Konfirmasi aja Pak. Berarti kalau misalnya step length itu berarti inisial kontaknya di kanan, kemudian yang terakhir itu di kiri. Tapi kalau yang straight itu kan kalau misalnya kanan, inisial kontaknya kanan, nanti yang akhirnya juga kanan kan Pak? Itu untuk yang straight. Betul. Oh, Makanya dia bakalan lebih panjang. Di strap itu lebih panjang daripada step karena dia di kaki yang sama. Jadi dia 2 kali step, 2 kali jalan. Betul, itu dia. Ya Pak, terima kasih. Paham berarti ya teman-teman. Ini dia, terus kemudian Rahmawati, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ditanyakan. Silahkan. Udah paham ya? Kita lanjut. Nah, sekarang kita ke video yang terakhir. Di sini ada, kita sudah belajar tentang gait cycle secara normal. Atau misalnya orang normal, polanya seperti itu. Jadi, dari initial contact sampai dengan terminal swing, itu polanya kelihatan. Jadi dia sesuai gitu. Cuma kalau misalnya dia pathological gait ataupun misalnya kalian di rumah kadang ataupun di mall ataupun jalan-jalan kemana gitu, ada orang yang jalan kok jalannya gitu ya, aneh itu jalan itu orang, mohon maaf ya, kok itu pincang ya, itu karena ada salah satu yang mempengaruhi. Nah, kita akan coba lihat pathological gait-nya. Nah, tuh. Saya ulang sekali lagi. Nah, kira-kira yang bisa kalian tangkap dari pola jalan bapaknya tadi itu apa kira-kira? Apakah udah sesuai aja tuh, atau kok aneh ya Pak? Kira-kira yang membuat kalian misalnya ketemu orang bapak seperti tadi itu apa yang kira-kira berubah? Kalau dari saya sih Pak, untuk pola jalannya Bapak itu tadi itu kalkaneusnya itu nggak diangkat, jadi antara kalkaneus sama palangnya itu sejajar gitu waktu diangkat. Itu semua itu karena postur tubuhnya yang cenderung condong ke depan gitu Pak. Kalau saya gitu. Oke, berarti postur tubuh yang cenderung condong ke depan, kemudian berarti kalau misalnya siapa ini tadi? Rahmawati Pak. Rahmawati. Jadi kalau misalnya Rahmawati melihatnya itu tidak ada pergerakan pada ankle-nya, dia tidak rata-rata saja, nggak ada pergerakan berarti ke arah full strike seperti itu ya, misal kontaknya nggak ada gitu. Iya Pak. Oke, boleh kan lagi yang berpendapat.
Ada yang masih ingin berpendapat nggak kira-kira? Ada lagi. Nah, ya, mana? Yang berpendapat nggak? Grafiknya kayak gitu mah. Masih. Ya, Jarak stepnya terlalu kecil, Pak. Jarak stepnya terlalu kecil dan durasinya stepnya banyak. Ya, dari Lydia, kalau dari Lydia adalah stepnya terlalu sempit, jadi durasinya panjang. Bisa lebih lama kalau dia misalnya mau dari sini jalan dari kampus jalan ke mana gitu, bisa lebih lama karena stepnya lebih sempit. Oke, apalagi? Siapa lagi yang ingin berpendapat? Oke, jadi kalau misalnya kita lihat dari segi posturnya dulu ya. Dari segi posturnya bisa dilihat memang dia cenderung ke arah lebih fleksi terang ya. Dia condong ke depan atau kepalanya lebih ke arah hiposis. Terus kemudian bisa dilihat gerakan tangannya, tidak ada ayunan pada tangannya. Jadi tidak ada ayunan pada tangannya. Terus kemudian di jari-jarinya kita bisa lihat ada tremor ya, tremor atau getaran pada di bagian tangannya. Kemudian yang disampaikan tadi sama Lydia itu stepnya lebih kecil dan cenderung lambat. Pergerakannya lambat. Dan praktiknya, jadi dari segi postur yang cenderung membungkuk, kemudian tangannya tidak terdapat ayunan, dan pada anggota gerak bawahnya di hip, kemudian di knee sama ankle-nya itu ada pergerakan tapi sangat sedikit. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari Parkinson gait. Jadi penderita Parkinson atau Parkinsonism itu pola jalannya seperti ini. Makanya disebut dengan Parkinson gait. Jadi dia cenderung bradikisia. Oke. Ingin berpendapat lagi nggak? Tuh, bisa dilihat. Oke, kalau ini pada gerakan ini seperti yang disampaikan sama Lydia tadi bahwa dia seperti terlihat ada perbedaan panjang tungkai. Nah, ini ciri dari antalgid gait. Di antalgid gait itu dia cenderung terlihat jalan seperti orang pincang.
Padahal sebenarnya kalau misalnya kita ukur, ya bisa saja ada perbedaan panjang tungkai, tapi yang menyebabkan terlihat seperti orang yang pincang karena perbedaan panjang tungkai adalah eh, dia lebih cepat mengangkat kaki pada saat napak di kaki yang sebelah kiri. Bisa dilihat. Nah, jadi pada saat dia napak menggunakan kaki sebelah kiri, itu dia lebih cepat diangkat. Karena antal gitu biasanya terjadi ketika pasien itu merasakan nyeri di area tersebut atau di kakinya. Kalau di sini kita lihat kakinya mengalami permasalahan adalah kaki yang sebelah kiri. Nah, makanya dia akan cenderung mempercepat proses napaknya, karena pada saat dia napak dia akan merasakan rasa nyeri. Jadi dia menghindari rasa nyerinya sehingga dia pada saat napak langsung diangkat cepat-cepat. Beda dengan sebelah kanan, dia normal. Sebelah kanan itu ditapa atau stand-nya atau tapaannya itu sesuai. Makanya dia akan cenderung terlihat seperti orang pincang. Nah, oke. Itu. Nah, kemudian yang terakhir nih. Coba ini kira-kira. Ini jelas ya, terlihat ya. Sekali lagi. Up. 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 Nah, kalau itu kira-kira yang bermasalah di mana? Coba. Izin menjawab ya Pak. Ya, silakan. Itu si orang ini tuh cenderung bertumpu sama kaki di sebelah kanan, tapi dan kaki yang sebelah kirinya itu seperti normal, hanya saja kayak posturnya itu kayak orang yang keberatan sebelah, kayak orang stroke gitu loh Pak. Kayak orang stroke berat sebelah ya. Sekali lagi ya. Itu tuh kayak apa sih yang red, ada masalah di kakinya. Nah, kalau pada kasus ini itu namanya adalah Trendelenburg gait. Jadi yang mengalami permasalahan di sini adalah pada otot abduktor hipnya. Jadi abduktor hipnya itu mengalami kelemahan atau weakness. Nah, sehingga pada saat dia berjalan yang seharusnya berfungsi sebagai stabilisasi pada saat kaki tersebut diayunkan, coba kita perhatikan pada saat dia mengayunkan kaki yang sebelah kanan, maka cenderung pelvisnya akan naik ke atas. Nah, itu karena otot di samping pelvisnya atau di abduktor hipnya itu mengalami kelemahan. Nah, itu pada otot gluteus medius dan gluteus minimus. Nah, ini mengalami kelemahan, sehingga dia tidak ada yang menstabilkan ketika dia mengayunkan kaki yang sebelah kirinya. Nah, sehingga akan ke atas. Nah, ini bisa terjadi ketika seseorang tersebut mungkin post operasi di area sekitar pahanya. Post operasi misalnya pergantian pada persendian dari hipnya ataupun operasi di sekitar lumbalnya.
Nah, sehingga mengakibatkan gejala sisa berupa adanya tears atau luka pada syaraf yang mempersarafi di area abduktornya, yaitu khususnya di superior gluteal nerve. Nah, sehingga dia mengalami permasalahan seperti ini. Nah, pada pathological gait, kalau kita lihat tadi, yang mengalami permasalahan pasti pada area, bisa jadi ototnya ataupun bisa jadi dari struktur-struktur yang ada pada anggota ekstremitas bawah. Nah, makanya kalian harus perlu untuk mengetahui terkait dengan otot-otot yang berfungsi pada saat dia melakukan gerakan tersebut. Itu untuk pathological gait. Itu azan terlebih dahulu ya.